Dalam tayangan ini memang saya mengkhususkan untuk pengungkapan siapa sebenarnya Ki Jarot, ya, makhluk jin yang kerap kali hadir dalam liputan-liputan saya, khususnya di wilayah Jawa Barat. Mungkin tidak saya saja, para sahabat juga sedikit penasaran tentang siapa sesosok Ki Jarot tersebut. Ya. Awal perjumpaan kami atau saya dengan Ki Jarot ini memang boleh dibilang kurang lebih sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu. Di saat saya memang masih bergabung di salah satu program televisi nasional. Tepatnya itu di lokasi makam atau makom Raden Rangga Gading di wilayah Bogor. Setelah saya vakum kurang lebih 8 tahun, tidak komunikasi, tidak saling sapa, hilang begitu saja. Dan saya pun tidak, apa ya, bukan tidak memperdulikan gitu, ya, ya kita menjalani hidup seperti biasa. Tibalah saatnya ketika saya liputan di makam Nyai Ronggeng di daerah Kerawang Timur, sesosok Ki Jarot muncul kembali setelah kurang lebih 8 tahun dia hilang terbawa angin. Hilang terbawa angin. Nah, ini yang menarik bagi saya memang dulu, apa namanya, waktu saya masih bergabung gitu. Kalau nggak salah itu memang ada sebuah entah janji, entah ajakan, ataupun undangan gitu loh. Kalau saya disuruh main ke daerah Garut, khususnya itu di daerah Gunung Suci gitu. Yang pada waktu itu alam sadar saya itu mengatakan jangan-jangan Ki Jarot ini memang berasal dari sana. Setelah pertemuan terakhir saya dengan Ki Jarot di daerah Kerawang Timur tersebut, memang dia sempat menagih janji saya gitu untuk hadir ke daerah Gunung Suci, dan alhamdulillah kemarin telah saya lakukan. Dan kita memang terjadi dialog-dialog sederhana gitu, dialog-dialog yang simpel lah, yang nggak terlalu berat gitu, dalam pengungkapan jati diri Ki Jarot. Dia sempat menyebut siapa dia sesungguhnya, sejak kapan dia ikut atau mengikuti manusia sebagai khodam, boleh dikata itu sebagai khodam. Nanti di dalam tayangan itu akan disebutkan dialog-dialog tersebut. Sahabat syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berharap tayangan saya yang saat ini betul-betul disimak, betul-betul ditonton sampai habis. Bukan apa gitu, agar kita tidak salah dalam menyimpulkan, agar kita tidak salah dalam mengambil sikap. Kalau sikap saya dari dulu sampai sekarang itu tetap bahwasanya apapun informasi yang berasal dari makhluk gaib, siapapun dia, baik Ki Jarot ataupun makhluk-makhluk yang lain gitu loh, bukan sebagai sandaran kebenaran kita. Karena dalam tayangan ini pun Ki Jarot sempat eh, apa namanya, mengutarakan jati diri saya gitu loh, asal usul saya itu yang membuat saya jadi kalah 1-0 sama Ki Jarot itu. Karena apa? Rencana kita mau mengungkap jati diri Ki Jarot, kok malah nasab saya yang disebutkan oleh Ki Jarot. Itu boleh dikata jadi saya kalah 1-0. Ya. Jadi tetap sikap kita terhadap kabar-kabar yang berasal dari makhluk gaib itu harus kita cek and recheck, harus kita telusuri kebenarannya gitu. Tidak serta-merta kita telan mentah-mentah. Apalagi kalau memang kabar tersebut bertolak belakang atau menyalahi aturan kita sebagai umat Islam, itu sudah serta-merta harus kita tolak. Jadi apapun yang nanti dikatakan oleh Ki Jarot, anggaplah sebagai sebuah wawasan. Jangan dianggap atau diambil sebagai standar kebenaran. Karena memang Ki Jarot itu akan menyebutkan nantinya itu tokoh-tokoh Raja-Raja Galuh, gitu, Raja
Pajajaran, dan lain sebagainya. Tetap sandaran kebenaran kita dalam mengungkapkan sejarah itu dengan bukti-bukti yang ditinggalkan, baik prasasti, baik tulisan di daun lontar atau kitab-kitab lainnya lah yang memang sengaja ditulis di masa itu gitu, atau masa-masa sesudahnya gitu. Oleh sebab itu bijaklah dalam mengambil sikap. Kalau ditanya kepada saya, kalau saya pribadi sih ini sebagai satu wacana saja. Kita mencoba untuk membuka interaksi dengan makhluk gaib itu agar kita tahu sejauh mana sih tipu daya mereka, strategi mereka. Itu agar kita sebagai hamba Allah bisa belajar gitu loh, untuk mempelajari kelemahan-kelemahan mereka atau mempelajari hal-hal yang memang biasa mereka lakukan dalam menyesatkan manusia. Ya. Jadi bukan maksud saya mengatakan Ki Jarod ini makhluk yang sesat, bukan. Ya. Insya Allah dia seorang jin yang muslim gitu, tapi tetap ada rambu-rambu yang nggak boleh kita langgar gitu. Walaupun dia sebagai jin muslim, tetap kita memiliki batasan, tetap kita memiliki rambu-rambu. Oleh sebab itu, terus saksikan tayangan saya sampai habis sehingga tidak ada kesalahpahaman dan tidak ada misinformasi ya, karena kita tayangan ini memang dialog-dialognya itu full gitu. Jadi mudah-mudahan saya berharap bahwasanya penelusuran saya tentang Ki Jarod itu membawa manfaat khususnya bagi kita dalam berinteraksi dengan makhluk gaib. Oke, sahabat syiar dalam gelap, saya Hakim Bawazir mengucapkan selamat menyaksikan. Salam syiar dalam gelap.